suatu kehormatan bagi saya berdiri di sini untuk menyampaikan materi atau topik yang berhubungan dengan new normal, dan ini bagian juga dari apa yang sudah saya kerjakan selama 8 tahun terakhir dan akan berlanjut lagi di tahun-tahun ke depan. Semoga saya dan tim bisa lebih memajukan lagi Stikas Forum News menjadi lebih bagus, lebih dikenal lagi, dan lebih banyak nanti hasil-hasil dari apa yang kita kerjakan bersama, baik penelitian ataupun pengabdian di masyarakat. Baik, berhubungan dengan temanya yang mengambil tema mengenai new normal, saya juga akan mengambil tema yang sama, yaitu tentang new normal, tapi berhubungan dengan aktivitas fisik. Jadi bagaimana nanti kita akan sama-sama akan saya paparkan bagaimana kita bersama bisa lebih aktif dan produktif ketika kita di rumah. Jadi bagaimana itu kita mulai melakukan aktivitas fisik yang bisa menunjang produktivitas kita. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya juga alumni dari Stikas Forum News, tapi dulu masih aktor, masih di Bandung. Saya kebetulan angkatan keempat. Satu kehormatan juga bahwa saya bisa berdiri sampai sekarang ini berkat jasa-jasa dosen-dosen dan pembimbing-pembimbing saya yang saat ini juga masih ada, seperti Bu Ibet, Bu Ani, Bu BM. Itu senior-senior saya, dulu dosen-dosen saya, sekarang menjadi panutan bagi saya. Baik, akan kita mulai topik ini. Saya mengambil tema mengenai cara agar kita bugar dan aktif di rumah selama new normal COVID-19. Bagaimana kita ketahui bahwa pandemi ini sangat berefek di semua negara, bukan hanya di Indonesia, tapi di semua negara. Dan banyak yang membuat kebijakan, semua negara itu membuat kebijakan untuk melakukan penutupan, bahkan ada lockdown di beberapa negara, dan itu menimbulkan banyak efek, banyak dampak, seperti penutupan fasilitas umum, baik sekolah, kemudian tempat-tempat umum dan kampus ataupun tempat-tempat olahraga, tempat-tempat yang ada di lingkungan sekitar rumah kita, bahkan di rumah-rumah kita juga, di komplek-komplek kita juga ditutup. Dan ada juga pembatasan untuk bepergian luar negeri, bahkan sampai dibatasi, tidak boleh sama sekali ada penerbangan internasional. Dan pertunjukan-pertunjukan baik itu olahraga, kemudian sosial, cultural, dan segala macam itu semua dilakukan penutupan atau dilarang. Nah, dengan ini mewajibkan atau menyarankan pemerintah mewajibkan kita semua untuk tetap stay di rumah, jadi stay at home. Semua kegiatan aktivitas kita lakukan di rumah. Secara beberapa penelitian menyatakan bahwa strategi ini efektif untuk menurunkan penularan atau penyebaran dari COVID-19. Tetapi sayangnya punya efek negatif. Salah satunya adalah kebiasaan kita melakukan aktivitas fisik. Dengan adanya penutupan fasilitas umum, fasilitas olahraga, dan kita tidak aktif di luar, itu menyebabkan kebiasaan kita berubah. Kebiasaan yang tadinya beraktivitas di luar rumah, itu semua dilakukan di rumah, sehingga banyak waktu kita yang kosong. Nah, waktu kosong itu banyak dimanfaatkan. Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa banyak orang menghabiskan waktunya hanya duduk saja, menonton TV, bermain sosial media, kemudian tidur-tiduran dan malas-malasan. Gitu. Kemudian hal ini, ada satu penelitian mengatakan bahwa ini sangat berdampak kepada kualitas hidupnya. Jadi ini akan mempengaruhi kesehatan fisiknya, psikologis, kualitas tidur, dan kualitas hidupnya menurun. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ada 4 penelitian dari tahun 2012 sampai 2018 itu menyatakan bahwa aktivitas fisik itu memiliki
manfaat yang spesifik untuk meningkatkan kesehatan fisik, psikologis, mental, dan membuat seseorang menjadi bahagia. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi mengenai apa sih manfaat dari aktivitas fisik ini. Sebelum kita bicara lebih dalam lagi, lebih jauh tentang aktivitas fisik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu aktivitas fisik supaya kita lebih paham, lebih mudah nanti memahami materi yang selanjutnya. Menurut WHO, aktivitas fisik itu adalah suatu gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi, termasuk aktivitas yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan olahraga, bepergian atau transportasi, melakukan kegiatan rekreasi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah aktivitas fisik yang mengeluarkan energi. Itu menurut WHO. Salah satu konsep analisis yang sudah publish juga di tahun ini, di awal tahun ini, saya membuat tentang konsep analisis physical activity level. Jadi mungkin dari saudara-saudari sekalian yang ingin membaca lebih dalam lagi apa itu aktivitas fisik, rekomendasinya seperti apa, levelnya seperti apa, itu nanti silakan baca konsep analisis physical activity level. Nah, dari aktivitas fisik ini, apa sih? Sering kita bertanya apa bedanya aktivitas fisik dengan olahraga? Orang akan berpikiran bahwa olahraga adalah aktivitas fisik, padahal salah. Olahraga bukan aktivitas fisik. Olahraga adalah bagian dari aktivitas fisik. Jadi olahraga itu merupakan subkategori dari aktivitas fisik. Olahraga itu harus memiliki 4 kriteria, harus terencana, harus terstruktur, harus berulang, dilakukannya berulang-ulang, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan satu atau lebih komponen kebugaran tubuh. Jadi hanya salah satu saja. Misalnya adalah pembentukan otot. Jadi dia melakukan olahraga exercise untuk membentuk massa ototnya. Supaya apa? Ototnya menjadi lebih bagus, lebih baik seperti binaragawan. Ya hanya itu saja. Sehingga kalau orang bilang olahraga itu hanya satu saja, memiliki tujuannya hanya satu. Tapi kalau aktivitas fisik tujuannya lebih banyak, baik dari fisik, mental, atau psikologis, dan membuat orang lebih nyaman. Nah, yang selanjutnya saya akan memberi gambaran sedikit mengenai tingkatan, karena aktivitas fisik itu memiliki tingkatan. Jadi ada tingkatannya, ada 3 tingkatan. Menurut WHO juga ada 3 tingkatan. Yang pertama aktivitas fisik sedang ringan. Apa itu aktivitas fisik ringan? Aktivitas fisik ringan itu segala sesuatu aktivitas yang dilakukan dengan sedikit tenaga, kemudian tidak menyebabkan perubahan pada pernapasan, masih bisa berbicara dan bernyanyi. Jadi kalau kita melakukan kegiatan yang masih bisa berbicara dan bernyanyi, itu masuknya di rendah. Nah, kalori yang dikeluarkan itu hanya kurang dari 3,5 kilokalori per menitnya. Jadi kalau kita hanya berdiri, contohnya jalan santai di rumah, duduk di depan komputer sambil nonton TV segala macam, berdiri kemudian melakukan peregangan, membersihkan rumah kayak nyapu. Nah, itu hanya aktivitas fisik ringan. Gitu. Nah, kalau yang kedua aktivitas fisik yang sedang itu lebih berat daripada yang ringan tadi. Jadi nanti akan menimbulkan manifestasinya denyut jantung dan frekuensi pernapasan lebih cepat. Sulit untuk berbicara, masih bisa berbicara tapi tidak bisa bernyanyi. Jadi kalau sesudah melakukan aktivitas fisik sedang, kita nggak bisa nyanyi. Kalau yang ringan tadi masih bisa ngomong, masih bisa nyanyi. Kalau yang sedang itu mudah, kita masih bisa ngomong tapi nggak bisa nyanyi. Jadi coba nanti kalau melakukan aktivitas fisik, kalau kita bisa ngomong dan bisa nyanyi, artinya itu masih yang ringan. Kalau ringan ya sedikit, kurang dari 3,5. Tapi kalau yang sedang itu kalori yang dibakar itu 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Contoh aktivitasnya apa? Contoh aktivitasnya berjalan cepat. Jadi kalau jalan yang santai itu masih masuk yang ringan. Tapi kalau jalan yang cepat, ada ketentuannya, kecepatannya 5 km per jam. Itu nanti masuk pada aktivitas fisik yang sedang. Atau ini orang yang angkat berat lebih dari 20 kilo, itu juga aktivitas fisik yang sedang masuk di sana. Kemudian bermain bulu tangkis, jadi kalau bapak dan ibu main bulu tangkis itu masuk aktivitas fisik sedang. Jadi bisa ditingkatkan itu aktivitas fisiknya dengan bulu tangkis.
Yang aktivitas fisik yang berat, ini yang paling berat, itu manifestasinya sudah tidak bisa ngomong, apalagi nyanyi. Nafasnya sangat cepat dan denyut jantungnya juga sangat cepat. Itu aktivitas fisik yang berat. Kalorinya lebih dari 7 kilokalori dibakarnya. Jadi sangat banyak kalorinya yang terbakar per menitnya. Contohnya apa? Berjalan sangat cepat, kecepatannya lebih dari 5 km per jam tadi itu. Atau lari dengan cepat, atau pertandingan bulu tangkis gitu ya, yang membutuhkan energi yang banyak. Itu tingkatannya. Tingkatan aktivitas fisik. Nah, kemudian kalau kita bilang aktivitas fisik yang baik itu seberapa sih? Rekomendasinya itu seberapa gitu aktivitas fisik? Banyak yang merekomendasikan aktivitas fisik dan saya sudah merangkum itu juga dalam konsep analisis yang saya buat. Itu dari beberapa sumber mengatakan bahwa yang paling banyak menggunakan WHO tahun 2010. Aktivitas fisik rekomendasinya itu dibagi menjadi 3 kriteria usia. Yang pertama usia anak-anak dan remaja 5 sampai 17 tahun. Itu minimal harus melakukan aktivitas fisik 60 menit dengan intensitas sedang sampai kuat setiap harinya. Jadi setiap hari mereka harus melakukan aktivitas fisik minimal 60 menit. Itu untuk meningkatkan mempertahankan kesehatannya. Itu. Kemudian melakukan latihan untuk otot dan tulang minimal 3 kali dalam seminggu. Kemudian kriteria yang kedua itu yang dewasa berusia 18 sampai 64 tahun. Itu masuk kita 18 sampai 64 tahun. Itu minimal harus melakukan aktivitas fisik yang sedang 150 menit per minggu. 150 menit per minggu atau 75 menit dengan intensitas yang berat per minggu. Jadi kalau yang anak-anak setiap hari, kalau yang dewasa itu per minggu hitungannya. 150 menit yang intensitas sedang per minggu atau 75 menit dengan intensitas berat per minggu. Gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan manfaat yang lebih, misalnya contohnya ingin menurunkan berat badan, dinaikkan 2 kalinya. Artinya minimal harus melakukan 300 menit per minggunya, sehingga akan mendapatkan manfaat yang lebih. Kemudian yang terakhir, kriteria terakhir itu pada lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Jadi usia 65 tahun ke atas itu kriterianya sama seperti yang dewasa, tapi ada catatannya. Catatannya pada lansia yang memiliki mobilitas fisik yang buruk itu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik hanya untuk meningkatkan keseimbangan dan mencegah jatuh 3 hari atau lebih per minggu. Kemudian catatan yang selanjutnya itu lansia melakukan aktivitas fisik ini tidak dipaksakan tapi sesuai dengan kemampuannya. Artinya patokannya adalah dari 150 menit sama yang sedang atau 75 menit yang berat, tapi sesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dari lansia itu. Nah, ada catatan selanjutnya bahwa bagaimana sih ngitungnya yang tadi itu kita melakukan itu 150 menit itu bagaimana? Jadi ada patokannya. Kita melakukan aktivitas fisik tadi yang sedang atau yang berat dengan durasi 10 menit tanpa berhenti. Artinya kita tidak boleh berhenti dari 10 menit baru dihitung. Tapi kalau kita melakukan aktivitasnya yang sedang tadi itu hanya 3 menit kemudian istirahat, itu tidak dihitung, tidak masuk yang 150 menit. Tidak masuk, tidak ada manfaatnya. Jadi aktivitas fisik akan menimbulkan manfaat kesehatan ketika dilakukan minimal 10 menit tanpa berhenti. Selanjutnya ditingkatkan sampai anjurannya adalah untuk yang dewasa dan lansia sehari itu minimal melakukan aktivitas fisik 30 menit seharinya. Jadi totalnya dalam seminggu itu 5 hari, 5 kali melakukan aktivitas fisik. Jadi dilakukan 30 menit tanpa berhenti setiap harinya. Jadi selama nanti 5 hari, jadi totalnya adalah 150 menit. Itu nanti akan menimbulkan manfaat bagi kesehatan. Nah, selanjutnya kenapa sih orang tidak mau melakukan aktivitas fisik gitu ya? Banyak alasannya itu banyak. Jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa tidak memiliki waktu atau
tempat gymnya tutup, alasannya itu kemudian bosen, lemes, nggak ada energi, tidak ada tenaga untuk melakukan itu, kemudian tidak tahu harus melakukan apa, kemudian harus merawat anggota keluarganya, harus masak di rumah, tidak ada pekerjaan di rumah, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, salah satu penelitian saya itu dilakukan di rural community dengan populasinya adalah masyarakat yang sehat tapi memiliki resiko tinggi diabetes. Oke, saya melakukan penelitian ini epidemiologi riset study, tidak terlalu banyak. Saya dari 800 sekian populasinya saya screening hanya dapat sekitar 340-an atau 350-an gitu yang berisiko tinggi untuk diabetes. Jadi kalau tidak dilakukan treatment kelompok ini dalam 2 tahun ke depan dia akan menderita diabetes. Jadi masih harus ada treatmentnya. Ini masih penelitian awal, selanjutnya saya harus melakukan intervensi untuk mencegah populasi ini supaya tidak menjadi kelompok populasi diabetes. Nah, itu didapatkan 3 faktor yang mempengaruhi orang tidak mau melakukan aktivitas fisik. Yang pertama itu dari faktor individu, yang kedua dukungan sosial, yang ketiga itu faktor lingkungan. Individu itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama prioritas. Jadi mereka mengatakan bahwa aktivitas fisik itu bukan suatu prioritas, sehingga mereka tidak melakukan itu karena bukan prioritas dia. Jadi prioritasnya apa? Nyangkul sawah. Itu prioritasnya. Yang kedua, injury concern. Jadi mereka tidak ada concern, mereka concern dengan injury, sehingga karena takut injury mereka tidak mau melakukan aktivitas fisik karena nanti dia cedera nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Yang ketiga, yang masih individu itu weight loss atau berhubungan dengan penurunan berat badan. Jadi kalau orang yang concern dengan untuk menurunkan berat badan, dia akan semangat sekali melakukan aktivitas fisik. Tapi kalau yang tidak ada concern untuk menurunkan berat badan, gitu ya, contohnya saya yang sudah minimalis, gitu ya, tidak mau menurunkan berat badan, tapi karena ada supaya untuk maintenance, gitu ya, sehingga tetap olahraga. Nah, kalau tidak ada keinginan untuk menurunkan berat badan, itu biasanya juga kalau yang saya dapat hasilnya tidak mau melakukan aktivitas fisik. Yang selanjutnya dari dukungan sosial. Dukungan sosial itu dipengaruhi oleh 2, dukungan dari keluarga dan teman. Jadi data yang saya dapatkan ternyata hasilnya itu di antara yang lainnya dukungan sosial ini paling rendah. Nilainya itu paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena masyarakat di desa itu bahwa dukungan sosial itu bukan merupakan sesuatu yang penting, sehingga mereka tidak mau tidak usah didukung lah untuk aktivitas fisik itu. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan aktivitas fisik seperti nyangkul di sawah, berkebun dan lain sebagainya. Itu dianggapnya sudah melakukan aktivitas fisik. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor ketiga lingkungan, itu ada 2, tidak ada tempat dan tidak ada waktu. Itu mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, apa sih manfaat dari aktivitas fisik itu? Banyak sekali aktivitas fisik itu manfaatnya sesuai dengan rekomendasi. Jadi kalau kita lakukan sesuai dengan rekomendasinya, menjadi kebiasaan kita, manfaatnya akan banyak. Yang pertama, itu bisa mengendalikan berat badan supaya stabil berat badannya. Yang kedua, mengendalikan tekanan darah. Yang ketiga, untuk menurunkan resiko pengkroposan tulang atau osteoporosis, kemudian mencegah diabetes mellitus atau salah satu treatment juga atau tindakan untuk yang diabetes mellitus, terutama tipe 2. Kalau tipe 1 tidak. Jadi terutama untuk yang tipe 2. Kemudian mengendalikan kadar kolesterol, meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, memperbaiki kelenturan sendi, fleksibilitas, kemudian memperbaiki postur tubuh, bisa mengendalikan stres dan mengurangi kecemasan. Bahkan salah satu penelitian juga mendapatkan data bahwa physical activity itu berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup seseorang. Jadi kalau orang melakukan aktivitas fisik sesuai dengan rekomendasi, kualitas hidupnya bisa meningkat. Kemudian penelitian yang lain juga didapatkan data bahwa penelitian dilakukan di California itu pada tahun 2016 pada university student di
University student di California didapatkan data ternyata orang yang melakukan aktivitas fisik rutin sesuai dengan rekomendasinya setiap minggu bisa meningkatkan IP-nya. GPA-nya itu meningkat 0,06 peningkatannya. Walaupun tidak signifikan tapi itu bisa meningkatkan. Nah, nanti akan saya bahas lebih dalam karena ini penelitiannya hanya epidemiologi cross-seksional begitu sehingga kurang juga lebih dalam. Nanti ada yang lebih dalam lagi berhubungan dengan ini. Yang selanjutnya itu ternyata aktivitas fisik juga bisa meningkatkan fungsi dari otak. Beberapa penelitian mendapatkan data bahwa aktivitas fisik yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi, efek jangka panjangnya itu bisa meningkatkan fungsi dari otak dan mencegah neurodegenerative disease yang Alzheimer. Jadi efek jangka panjangnya itu bisa mengurangi untuk kejadian dari Alzheimer. Kalau efek singkatnya dalam jangka waktu pendek itu, kalau kita melakukan aktivitas fisik 30 menit tadi itu per sessionnya, itu akan meningkatkan memori dalam pembelajaran dan meningkatkan critical thinking. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik yang 30 menit tadi untuk mahasiswa sangat baik karena short effect-nya itu dia lebih konsentrasi dan critical thinking-nya dapat. Saya sudah mencoba ini, jadi saya sudah praktekkan ini gitu ya, saya lakukan 30 menit tanpa berhenti. Hasilnya memang ya begitu. Tapi di awal-awal hasilnya capek. Habis olahraga itu ngantuk bawaannya. Tapi kalau sesudah menjadi habit, nanti ada piramidnya saya jelaskan juga. Sesudah menjadi habit, itu sesudah melakukan aktivitas fisik justru menjadi lebih lebih semangat, lebih fokus dan lebih cepat untuk mengerjakan assignment. Tugas-tugas itu lebih cepat. Karena idenya itu banyak muncul. Nah, biasanya dampaknya adalah kita lupa untuk makan dan minum. Itu dampaknya karena terlalu banyak ide, terlalu fokus akhirnya melupakan itu. Dan yang kedua biasanya gangguan istirahat tidurnya karena terlalu fokus itu tadi. Yang selanjutnya itu aktivitas fisik juga berhubungan dengan mood seseorang. Jadi aktivitas fisik itu bisa nanti dia akan mengeluarkan menstimulus ya hormon endorfin. Nah, kita ketahui hormon endorfin itu ketika kita ketawa endorfin keluar, rasanya senang, enjoy gitu ya, nyaman. Nah, itu juga muncul ketika kita melakukan aktivitas fisik. Nah, dampaknya apa? Kalau dampaknya dalam jangka waktu lama itu akan rasa nyaman, kemudian menurunkan chronic anxiety. Jadi kecemasan yang kronik itu bisa berkurang kalau melakukan aktivitas fisik sesuai dengan rekomendasi. Nah, kalau yang jangka pendeknya itu bisa menurunkan ansietas menjadi lebih tenang, gitu, lebih senang. Kemudian bisa juga menurunkan depresi. Jadi kalau yang dalam jangka waktu yang pendeknya. Nah, dengan banyaknya manfaat ini, ada satu pertanyaan sebenarnya, bukan pertanyaan ya, ada satu hasil riset conclusion dari beberapa penelitian. Banyak orang yang aware atau sadar bahwa aktivitas fisik itu sangat penting dengan berbagai macam tadi itu manfaatnya. Tetapi pertanyaannya, banyak orang yang masih tetap gagal untuk melakukan aktivitas fisik sesuai dengan rekomendasinya. Alasannya mungkin yang tadi itu mungkin. Saya juga kurang paham. Mungkin perlu kita lakukan penelitian lebih dalam. Apakah nanti di Indonesia masalahnya apa sih orang tidak mau melakukan aktivitas fisik itu? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah hidup kita itu dalam 24 jam. Kalau kita meneliti itu ada 1440 menit. Pernah Bapak dan Ibu saudara sekalian meneliti sehari itu ada berapa? Nah, kurang lebih begitulah, 1440 menit dalam 24 jam. Kita hanya disuruh oleh WHO itu direkomendasikan hanya 30 menit saja melakukan aktivitas fisik. Apakah kita tidak punya waktu dari 1440 tadi hanya 30 menit untuk melakukan aktivitas fisik? Jadi jangan tunda. Sesudah ini kita mulai coba lakukan aktivitas fisik di rumah. Nanti saya akan jelaskan gimana caranya kita memulai aktivitas fisik itu menjadi suatu habit atau suatu kebiasaan kita. Bagaimana kita memulainya? Itu pertanyaan besar yang menjadi PR kita bersama. Nah, ada 4 strategi atau cara
menjaga tubuh kita tetap bugar pada saat di new era ini. Yang pertama itu aerobik fitness, maksudnya muscular fitness, flexibility, sama body composition. Apa saja sih itu? Aerobic fitness itu merupakan kemampuan tubuh untuk mengambil dan menggunakan oksigen dan digunakan untuk menjadi energi. Jadi ada metabolisme aerob dan anaerob, itu sama. Jadi menggunakan oksigen yang ada begitu untuk menghasilkan energi. Nah, ini baik hanya nanti dampaknya itu pada tubuh kita akan nafasnya menjadi lebih berat dan nadinya akan meningkatkan menggunakan oksigen itu untuk meningkatkan metabolisme menghasilkan energi. Contohnya apa? Olahraganya itu bisa jogging, bisa walking, bisa bersepeda gitu. Itu yang aerobik. Nah, kalau yang selanjutnya, cara selanjutnya untuk tetap bugar itu dengan muscular fitness, dengan meningkatkan muskulernya. Tujuannya itu untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot. Jadi kekuatan dan endurance-nya. Ini biasanya atlet ya, atlet untuk meningkatkan kekuatannya itu menggunakan itu. Jadi meningkatkan kemampuannya, bisa mencegah injury dan meningkatkan body composition dan kepercayaan diri. Jadi badannya menjadi lebih bagus. Gitu. Caranya gimana? Ada pull up, ada weight lifting dan lain sebagainya. Kemudian flexibility itu berhubungan dengan sendi. Jadi bagaimana sendi itu melakukan fungsinya dengan baik, sehingga row-nya atau range of motion-nya itu menjadi lebih bagus. Nah, itu contohnya dengan stretching, warming up. Gitu. Ada satu penelitian kalau orang yang bisa berdiri kemudian menyentuh, bisa mencium lututnya, gitu, umur hidupnya itu lebih tinggi. Umur hidupnya lebih tinggi dan usia selnya itu lebih muda. Ada itu penelitiannya. Jadi nanti semakin fleksibel tulang-tulang sendi-sendi kita artinya semakin balik. Yang selanjutnya adalah body composition. Nah, ini penting. Untuk ibu-ibu saya pikir ini sangat penting body composition. Apa sih body composition itu? Body composition itu berhubungan dengan jumlah lemak yang ada di dalam tubuh kita atau persentase lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita ngomong body composition itu bukan berhubungan dengan berat badan. Jadi jangan berpikiran dengan berat badan. Tidak ada hubungannya dengan berat badan, tapi berhubungan dengan persentase lemak yang ada di dalam tubuh kita. Artinya berapa banyak jumlah lemak yang menggantikan massa otot yang ada di tubuh kita. Semakin besar persentasenya, semakin banyak lemaknya. Ingat, lemak itu ada yang di bawah kulit, di visceral, dan ada yang di dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah akan bisa hilang di metabolisme ketika kita tidur. Jadi kalau tidur metabolisme lancar. Jadi lemak-lemak yang ada di dalam pembuluh darah bisa di metabolisme. Tapi kalau lemak yang di luar itu nggak bisa di metabolisme. Dilakukan apa? Aktivitas fisik. Ya. Nah, itu jadi berhubungan dengan berhubungan dengan jumlah lemaknya. Ini adalah salah satu penelitian saya. Kebetulan kami dapat juga untuk melakukan penelitian menggunakan artificial intelligence device. Jadi menggunakan jam yang ada bisa mengukur aktivitas fisik kita, kemudian jumlah langkah, kalori dan lain sebagainya. Bahkan tidur kita juga tahu berapa jam kita tidur, berapa aktifnya juga akan kelihatan di situ. Ini salah satu penelitian juga meneliti tentang body composition, jadi persentase lemak. Itu sesudah dilakukan selama 4 bulan, itu efektif. Jadi menurunkan persentase lemak ini device ini. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengetahui intensitas aktivitas fisik yang dilakukan sudah cukup atau belum? Caranya adalah dengan menghitung yang namanya adalah target heart rate. Nah, target heart rate itu dihitung dari apa? Dari maksimum heart rate atau MHR. Jadi apa itu maksimum heart rate? Itu ada hitungannya. Hitungannya adalah sangat mudah. 220 dikurangi usia kita, itu maksimum heart rate kita. Jadi maksimumnya segitu, jangan lebih itu. Nah, ada zonanya, zonanya itu zona training sebetulnya. Ada 5 zona. Yang pertama itu warming up. Kalau warming up itu 50 sampai 60% dari maksimum heart rate tadi itu. Itu ketika kita lakukan itu zona di warming up.
Kemudian zona yang selanjutnya adalah fat burning, jadi membakar lemak. Itu zona di situ itu 60 sampai 70% dari maksimum rate tadi itu, heart rate tadi itu. Nah, yang ketiga itu aerobik zona. Nah, aerobik yang tadi itu menggunakan oksigen itu 70 sampai 80%. Yang selanjutnya anaerobik. Anaerobik dan red line zone. Itu janganlah, karena itu sudah sangat berat. Itu yang nanti akan menghasilkan asam laktat yang meningkat dan sakit-sakit di badan. Gitu ya. Jadi dampaknya itu kalau yang anaerobik zona itu 80 sampai 90, yang red line zone itu 90 sampai 100. Jadi di mana sih target heart rate-nya itu? Target heart rate-nya adalah di 60% sampai 80%. Artinya di zona mana? Di zona fat burning sampai ke aerobik. Jadi disitulah target untuk kita melakukan aktivitas fisik sudah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi dihitung saja sesudah dapat heart rate tadi maksimum heart rate-nya, kemudian kita melakukan aktivitas fisik, kemudian dihitung berapa heart rate-nya dikalikan 60%, kemudian hitung lagi dikalikan 80%, dapatnya segitu. Range itulah disebut target heart rate kita. Jadi itu yang aman. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan aktivitas fisik di rumah? Ada banyak cara. Yang pertama itu kurangi duduk. Kenapa? Kita harus mengurangi duduk. Ada penelitian yang mengatakan bahwa ini penelitian tahun 2019, jadi baru 2019 masih baru. Orang dengan aktivitas fisik yang sedang sesuai dengan rekomendasi, tapi dia memiliki kebiasaan duduk lebih dari 8 jam, ternyata terjadi peningkatan angka kematiannya 1,5 kali daripada orang yang duduk sama-sama di aktivitas fisik yang sedang tadi kurang dari 4 jam. Selanjutnya, orang yang tidak aktif sama sekali, aktivitas fisiknya tidak sesuai dengan rekomendasi tadi itu, yang duduknya lebih dari 8 jam, ternyata memiliki angka kematian itu 2,2 kali lebih tinggi daripada orang yang kebiasaan duduknya yang tidak aktif juga, tapi kebiasaan duduknya kurang dari 4 jam. Gitu. Nah, hasil selanjutnya itu yang sangat menghibur lah, gitu ya. Jadi orang yang menggantikan 1 jam waktu duduknya dengan berdiri itu akan menurunkan angka kematiannya 3% dan menurunkan kejadian penyakit jantung sampai 6%. Artinya semakin kita lama berdiri, hanya berdiri saja bisa menurunkan 1 jam kita berdiri, menurunkan waktu 3% angka kematian kita dan 6% penyakit jantung. Jadi saya sudah berdiri di sini, mudah-mudahan bisa 1 jam sehingga saya bisa lebih awet muda. Ya, yang kedua, jadi itu kenapa kita harus mengurangi dulu? Yang kedua itu menggunakan kekuatan tubuh kita. Jadi dengan sit up atau plank gitu ya, sering gitu ya dilakukan. Kita bisa lakukan itu, hitungannya adalah 2 sampai 4 set, 8 sampai 15 hitungan. Hitung aja 15 detik. Artinya 8 sampai 15 detik gitu. Hitung, kemudian istirahat 2 sampai 3 menit. Sesudah 4 set tadi itu istirahat, kemudian dilakukan lagi sampai 4 kali. Kemudian yang kedua, kalau punya sepeda yang diam itu bisa juga digunakan. Sepeda diam itu bisa untuk membantu nanti efeknya itu bisa meningkatkan kesehatan kardiovaskuler dan meningkatkan metabolisme. Itu penelitian yang dilakukan tahun 2011 dan 2017. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan latihan untuk bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah, itu dengan push up, pull up, squat jump atau jump roping gitu ya. Nah itu manfaatnya adalah bisa meningkatkan kesehatan muskuloskeletal dan fungsi kapasitas untuk dewasa dan pada lansia. Jadi latihan yang dilakukan 10 minggu secara berturut-turut gitu ya, yang ini push up, pull up dan segala macam itu selama 10 minggu itu efektif untuk menurunkan tadi presentase lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi body compositionnya lebih meningkat, lebih bagus.
itu ada satu penelitian tahun 2015 dilakukan. Kemudian Zumba, nah ini ibu-ibu yang sering Zumba, ternyata efeknya sangat luar biasa. Saya membacanya, wah luar biasa nih efek dari Zumba. Zumba itu ternyata bisa meningkatkan kebugaran dari kardiovaskuler, meningkatkan metabolisme tubuh kita, kemudian meningkatkan kekuatan muskuloskeletalnya, menurunkan depresi. Jadi banyak manfaatnya. Jadi Zumba bisa dilakukan terus. Bahkan ada 2 penelitian yang dilakukan 2011 dan 2018. Ternyata Zumba itu bisa meningkatkan kualitas tidur. Jadi orang yang sudah melakukan Zumba bisa tidurnya lebih nyenyak pada malam hari. Nah, menari ternyata juga memiliki efek yang luar biasa pada lansia. Jadi menari pada lansia itu memiliki efek yang luar biasa. Efeknya apa? Bisa meningkatkan kesehatan fisiknya dan mental, dan mencegah proses penuaan pada lansia, serta keseimbangan, meningkatkan keseimbangannya. Jadi lansia yang melakukan dance, menari, itu dia menjadi lebih seimbang. Mungkin ini bisa kita terapkan ketika nanti praktek di mahasiswa kita sudah mulai praktek nanti di tatanan klinik, bisa kita lakukan, bisa di komunitas, bisa di panti, gitu ya. Lansia untuk melakukan dance supaya dia lebih bagus lagi kualitas hidupnya. Nah, ternyata UNESCO itu melaporkan dampak dari COVID-19 itu sebanyak 861,7 juta siswa itu mengalami depresi, mengalami masalah karena COVID ini. Karena apa? Karena mereka hanya di rumah saja seharian, tidak kemana-mana. Ternyata itu menimbulkan efek yang luar biasa pada anak-anak. Nah, salah satu penelitian menggunakan active video gaming, jadi menggunakan smartphone, tapi dia gaming modelnya. Jadi anak-anak dianjurkan dia untuk bergerak melalui video gaming ini. Nah, itu efektif. Ternyata itu bisa meningkatkan kebugaran dan kesehatannya, serta merasa senang dia, merasa nyaman. Jadi ada rasa aman, menyenangkan, dan enjoy menggunakan itu. Salah satu penelitian kami juga menggunakan ini, gamification. Tapi saya menggunakannya populasinya itu pada university student, ya, gamification itu. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan yoga, pilates, dan tai chi di rumah itu. Nah, ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa juga, bisa menurunkan stres, meningkatkan kekuatan, fleksibilitasnya bisa meningkat, dan meningkatkan energi. Gitu. Nah, bagaimana sih kita melakukan memulai itu? Yang pertama, kita memulai aktivitas di rumah buat tujuan dulu. Jadi mesti harus ada tujuannya. Tujuannya harus ditulis dan harus dilihat dan terbaca. Contohnya, saya mau melakukan aktivitas fisik setiap hari 30 menit, seminggu 5 kali misalnya. Itu tujuan, harus ditulis. Sehingga ketika kita menulis, pertama mungkin akan kita abaikan, tapi lama-lama dengan melihat itu akan terstimulus. Jadi otak kita akan terangsang, terstimulus, sehingga itu menjadi satu habit, kebiasaan. Nah, ada fasenya memang. Yang pertama itu dimulai dari thinking, berpikir. Makanya tadi harus ditulis. Ketika ditulis, otak kita akan terstimulus terus, sehingga berpikir. Selanjutnya membuat action, kemudian melakukan action, kemudian maintenance, menjadi habit. Berapa lama sih perubahannya? Perubahannya terjadi selama 3 bulan. Kemudian 6 bulan itu baru menjadi habit. Jadi jangan putus asa kalau 3 bulan tidak ada efek, karena memang baru proses perubahan. Sesudah melakukan perubahan, 6 bulan kemudian baru menjadi habit. Nah, kalau sudah menjadi habit, sudah luar biasa. Ada piramidnya, itu nanti bisa sama-sama kita lihat. Ada aktivitas fisik. Jadi piramidnya itu ada yang harus kita lakukan aktivitas fisik setiap harinya, kemudian 2-3 kali seminggu, kemudian ada yang kita lakukan 2 kali seminggu, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah duduk dan nonton TV, itu tidak boleh dilakukan. Nah, tipsnya apa supaya kita lebih aktif? Yang pertama, parkirnya jauh dari tujuan kita. Jadi kalau tujuan kita mau ke pasar, parkirnya jangan ke pasar, jauh dikit. Supaya apa? Supaya kita jalan. Yang kedua, jangan menggunakan elevator atau lift. Makanya Stikes nggak ada yang menggunakan elevator dan lift. Itu salah satu tujuan dari Stikes membuat Stikes ini, supaya kita menjadi lebih aktif. Visioner sekali. Jadi gitu ya. Jadi supaya
supaya kita lebih aktif naik turun tangga. Nah, kemudian lakukan segala aktivitas yang ada di rumah itu sendiri. Jangan minta bantuan sendiri, minta bantuan sendiri, minta bantuan jangan. Jadi semua kita lakukan sendiri. Kurangi nonton TV dan duduk di depan komputer lebih dari 4 jam yang tadi itu. Jadi sesudah 4 jam berdiri 1 jam kemudian duduk lagi. Ya. Kemudian gunakan sepatu dan pakaian yang nyaman ketika kita mau berolahraga atau aktivitas. Kemudian minum air hangat, ekstra air hangat. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik, ekstra air hangat itu sangat penting karena itu bisa meningkatkan sirkulasi yang ada di dalam tubuh kita, membuat kita juga menjadi lebih rileks. Nah, selanjutnya lakukan pemanasan dan pendinginan. Jadi sebelum dan sesudahnya harus melakukan itu karena itu akan melatih fleksibilitas kita. Jadi menyiapkan otot-otot kita dan seluruh tubuh kita untuk melakukan aktivitas fisik. Gitu. Kemudian gunakan pakaian yang nyaman juga. Kemudian ikuti anjuran dokter kalau kita memang ada pengobatan atau ada penyakit tertentu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang kita kuat 10 menit, lakukan dulu 10 menit. Jangan dipaksakan karena targetnya 30 menit, kita habiskan sehari 30 menit. Jangan. Kalau 10 menit kuat, 10 menit dulu. Lakukan itu terus sampai 3 bulan. Selanjutnya nanti kita tingkatkan lagi sesuai kemampuan. Sehingga itu nanti menjadi habit kita, bisa menjadi rekomendasi 150 menit yang intensitas sedang. Konklusinya, aktivitas fisik di rumah itu menyediakan kesempatan kita untuk tetap aktif dan produktif. Jadi tidak ada alasan karena kita di rumah tidak aktif dan tidak produktif, tidak ada alasan. Kemudian aktivitas fisik dapat meningkatkan imunitas, sehingga ini penting ketika kita menghadapi corona ini. Jadi bagaimana kita meningkatkan imunitas kita, salah satunya dengan aktivitas fisik. Ditambah dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ada satu quote yang bisa kita bawa ke menjadi PR kita bersama. Percayalah bahwa segala sesuatunya tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu mungkin asal kita mau berusaha dengan motivasi yang kuat. Keep moving, stay healthy. Terima kasih.